Kemudian berikutnya yang kedua, setelah tadi berbicara tentang fungsi toharo, nah yang kedua yaitu macam dan jenis toharo, ya macam-macamnya toharo. Di dalam ayat di atas terkait dengan jenis atau macam toharo, pada bagian pertama disebut dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Faksilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Jadi tadi itu apabila kalian hendak melaksanakan sholat, idza kumtum ila sholat faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu atau mukamu. Kemudian wa aidiyakum ilal marofik, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Nah, toharo yang tergambar dalam penjelasan kalimat-kalimat di atas itulah yang kemudian disebut dengan nama wudhu. Meskipun di dalam ayat tadi tidak disebut kalimat wudhu. Nah, beberapa aktivitas yang disebut di atas oleh ayat tadi oleh para ahli fikih kemudian dinamakan rukunnya wudhu. Jadi ayat tadi memang tidak menyebut wudhu, tapi itulah yang disebut dengan aktivitas wudhu, dan itulah rukun-rukunnya wudhu. Rukun itu segala sesuatu yang harus dipenuhi di dalam wudhu. Kalau tidak dipenuhi maka wudhunya menjadi tidak sah. Jadi jenis toharo pertama yang tersirat, ya, yang tergambar dari ayat di atas adalah toharo wudhu. Apa wudhu itu? Yaitu toharo sesuai dengan kaifiyah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan media air, ya, sebagai bentuk pensucian diri seseorang sebelum ia melaksanakan ibadah sholat karena Allah Subhanahu Ta'ala. Itulah wudhu, ya. Jadi berwudhu itu bertoharo sesuai dengan kaifiyah yang dituntunkan Rasulullah. Kemarin masih ingat, karena wudhu itu adalah ibadah yang sifatnya mahdo, ibadah yang sifatnya khusus, maka tata caranya harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Kita tidak boleh membuat tata cara sendiri, kita tidak boleh ngarang-ngarang. Harus sesuai dengan SOP-nya Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, untuk itu mari kita lihat, ya, bagaimana kaifiyah atau tata cara berwudu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiyatul wudu, ya, tata cara berwudu. Yang pertama, jika kalian tidak berwudu maka persiapkan air. Karena menggunakan media air berwudu itu, ya. Persiapkan air untuk berwudu. Air yang disiapkan hendaknya jumlahnya tidak harus banyak, jadi jangan boros air gitu. Airnya tidak harus banyak, tapi yang penting air itu cukup untuk membasahi semua anggota wudu. Berwudu tidak harus menggunakan air minimal 2 kula. Nanti kalau minimal 2 kula jadi banyak sekali, ya. Karena 2 kula itu ya cukup banyak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dengan menggunakan air hanya sedikit, ya, kurang dari 2 kula. Adapun sarana untuk mempersiapkan air wudu, ya, dapat berupa bejana atau ember, ya, atau dapat juga menggunakan padasan. Nah, ini untuk orang Jawa itu padasan itu dulu. Padasan itu semacam kayak apa, gentong itu, ya, kemudian dikasih lubang di bawah itu, ya, kemudian
isi air kan airnya jadi mengalir gitu ya, atau ember yang dilubangi di bawahnya itu juga bisa, atau keran. Sekarang medianya sudah keran. Nah ini karena ini media jadi tidak harus satu, boleh pakai media yang mana saja yang memungkinkan. Yang kedua, setelah itu membuka anggota-anggota wudhu ya, dari kain atau baju dan celana yang dikenakan. Jadi yang dibuka itu hanya anggota wudhu, bukan seluruh anggota badan, hanya anggota-anggota yang akan dibasuh ketika nanti berwudhu. Dibuka dari kain, baju ataupun celana yang dikenakan. Terkait dengan hal ini ada catatan bagi kaum wanita, para mahasiswi, yaitu satu, hendaknya memakai pakaian yang tidak terlalu ketat sehingga akhirnya sulit untuk dibuka. Ya, akibatnya ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh, misalkan lengannya pakai baju karena terlalu ketat, lengannya tidak bisa dinaikkan sampai baju lengannya itu tidak bisa dinaikkan sampai ke siku, padahal yang harus dibasuh itu adalah sampai ke siku-siku. Oleh karena itu ya pakai baju yang longgar ya agar mudah dibuka anggota wudhunya. Kemudian yang kedua, hendaknya berwudhu di tempat yang tertutup ya, agar auratnya yang telah dibuka tidak terlihat oleh orang lain. Jadi bagi kaum wanita hendaknya berwudhu di tempat yang tertutup, jangan di tempat terbuka, karena harus membuka aurat itu kan. Laki-laki tidak ada masalah gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, ini belum. Oleh karena itu masjid-masjid ya selayaknya menyediakan tempat berwudu bagi kaum wanita secara sendiri ya, yang tertutup. Kemudian bagi wanita juga hendaknya tidak memakai bedak yang terlalu tebal. Nah, nanti di pembahasan berikutnya. Gitu. Baik, kemudian yang ketiga, memulai aktivitas wudhu ya, dan mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, sekaligus berniat untuk berwudhu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum memulai aktivitas wudhu terlebih dahulu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Anda tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam hal ini niat tidak perlu dilafalkan karena niat itu adalah pekerjaan hati. Ya, berupa kemauan atau kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu pakai nawaitul wudu'a li rob'il hadasil asghori fardholillahi ta'ala, tidak perlu. Jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah itulah niat di dalam hati untuk berwudu. Jadi sekali lagi Anda tidak perlu melafalkan niat. Karena niat itu adanya di dalam hati. Ya. Jadi sekali lagi, pertama ingat baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian berikutnya membasuh kedua telapak tangan. Jadi membasuh kedua telapak tangan bukan tangan semuanya. Telapak tangan dibasuh. Dan jari-jarinya di sela-sela dibersihkan ya sebanyak 3 kali, dan urutannya yang kanan Anda dahulukan, basuh yang kanan, telapak tangan kanan yang dulu, 3 kali sela-sela jari sampai kemudian selesai, baru kemudian ganti yang kiri. Jadi jangan kanan terus kiri, kanan kiri tidak, tapi selesaikan yang kanan semua sampai sempurna. Nah, kemudian baru yang kiri gitu ya. Jadi ingat telapak tangan. Untuk apa telapak tangan ini dibasuh terlebih dahulu? Karena telapak tangan ini nanti